tahun baru Hijriah, yang mana kita sebagai umat Rasulullah SAW seyogyanya mengingat-ingat bagaimana susah payahnya hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Berawal dari al-makr, rekayasa dari orang-orang kafir Quraisy, ya, jumhur Quraisyin fil kufar, gembong-gembongnya kafir Quraisy yang merencanakan sesuatu rencana yang sangat jahat, sangat tidak manusiawi saat itu. Ya, mereka berkumpul di Darun Nadwah. Kalau istilah kita, Darun Nadwah kurang lebih seperti majelis MPR. Ya, jadi gembong-gembong kafir Quraisy saja yang hadir. Hanya pemuka-pemuka Quraisy, ya, yang boleh hadir dalam rapat tersebut dalam rangka misi menghentikan dakwahnya Rasulullah. Ya, Abu Jahal sudah pasti, Abu Lahab, dan ya, gembong-gembong kafir Quraisy yang lain. Kemudian ada salah satu yang tergolong unik. Ada sosok orang tua yang berwibawa, sosok penasehat, ingin ikut gabung. Ketika ditanya, min aina ant, dari mana anta ya Syekh, wahai orang tua, dia bilang, ana min Najd, dari kabilah Najd yang berada di Mekah. Ya, sebagaimana layaknya orang Mekah, ya, pakai rida yang dikerudungkan, kemudian pakai igal, ya. Karena sosoknya meyakinkan, maka dipersilahkan hadir dalam ikut rapat tersebut. Ketika sudah dimulai rapat, maka dibukalah usulan bagaimana cara yang jitu untuk menghentikan dakwahnya Muhammad ini. Maka ada yang usul, saya usul, bagaimana kalau Muhammad ini kita tahan, ya, di antara kita yang sakit hati bebas menganiayanya di tahanan tersebut. Nah, ternyata sosok orang tua yang dari kabilah Najd tadi memberikan keterangan, ini kurang tepat. Kenapa? Kalian ini kayak tidak kenal Muhammad. Sahabatnya, solidaritasnya sangat kuat. Kalau Muhammad kita tahan, ya, kita aniaya, kedengaran sahabatnya, pasti kita diserbu, kita diserang. Mereka rela mengorbankan harta dan nyawa mereka demi menyelamatkan Muhammad. Jadi ini kurang tepat. Cari yang lain. Ya. Ada yang usul bagaimana kalau Muhammad kita usir. Kemudian seseorang tua ini lagi memberikan keterangan. Kalian kayak tidak kenal Muhammad. Kalau dia kita usir, dia makin leluasa di luar. Ucapan Muhammad ini mengandung sihir. Berapa orang yang dulunya benci sama Muhammad, tapi ketika ketemu langsung, berdialog langsung dengan Muhammad, langsung ikut agamanya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita usir, makin menguntungkannya Muhammad. Karena tujuan kita adalah menghentikan dakwahnya Muhammad. Maka usullah orang yang kelihatan berwibawa, ya, Umar bin Hisham, Abu Jahal. Bagaimana kalau Muhammad kita bunuh saja, selesai urusan. Seorang tua ini mengacungkan jempol, ini baru tepat. Jadi kalau Muhammad terbunuh, sudah. Sahabatnya kocar-kacir, tidak ada kepala, sudah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya, ya, diterimalah usulan, disepakati. Jadi yang kita sepakati, dari usulan tadi, ada yang usul ditahan, ada yang usul diusir, ada yang usul dibunuh. Maka yang kita sepakati adalah dibunuh. Jadi Muhammad kita bunuh. Nah sekarang kita pikirkan bagaimana cara membunuh Muhammad. Nah di sini mereka masih memikirkan bahwa hukum qisas sudah ada di saat itu, ya. Jadi membunuh satu jiwa, balasannya satu jiwa. Kalau dia menuntut. Kalau salah satu dari anggota keluarganya tidak menuntut, memaafkan salah satu saja, maka pindah ke diat.
ke denda. Denda satu jiwa adalah mi'ah minal ibil, 100 ekor onta. Nah, jadi mereka milih jalan ini. Kenapa? Karena tidak mungkin kabilahnya Muhammad menuntut nyawa. Karena mereka kalah dengan kabilah kita. Jadi kabilahnya Muhammad nanti ujung-ujungnya pasti terpaksa menerima denda. Dendanya berapa? 100 ekor onta. Bagi kita sangat kecil. Kabilah kita banyak. Ya. Urunan satu kabilah 1 ekor onta beres sudah. Yang penting tujuan kita menghentikan dakwah Muhammad selesai. Nah, oke, siap. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, gini. Ya, kabilah kita ini banyak. Ya katakanlah kita sepakati 100 kabilah. Setiap kabilah harus mengutus utusan seorang pemuda yang gagah perkasa dan pemberani. Setiap kabilah mengutuskan satu utusan dan 100 pemuda ini harus menusuk Muhammad secara bersamaan. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Jadi 100 pemuda ini membunuh semuanya. Otomatis kalau Muhammad terbunuh, nah, kabilahnya Muhammad tidak mampu memerangi kita, maka terpaksa pindah ke Diyat. Tinggal kita urunan seekor onta sampai 100 ekor onta. Beres. Jadi ini sangat kejam ya. 100 pemuda disuruh menusuk secara bersamaan. Nah, akhirnya kabar ini terdengar dan Rasulullah berada di rumah, para sahabat menjaga beliau dan malaikat Jibril pun memberitahu dari rekayasa gembong-gembong kafir Quraisy ini yang sangat kejam. Ya, ternyata 100 pemuda tadi sudah mengepung rumah Rasulullah, mengelilingi rumah Rasulullah, menjadi pagar betis, sangat rapat dan padat. Sekiranya tidak ada kesempatan bagi mereka, ya, terutama bagi Rasulullah untuk keluar. Jadi 100 pemuda ini mengepung rumah beliau padat jadi pagar betis. Nah, cuma di situ semuanya muda, ya, karena utusan setiap kabilah pemuda gagah perkasa. Lagi-lagi ada orang tua yang tadi nimbrung dalam rapat di Darun Nadwa. Ikut juga, aku tidak mau ketinggalan, ikut jadi pagar betis. Jadi salah satu pagar ya memagari Rasulullah supaya tidak keluar. Jadi yang lainnya pemuda, tinggal satu saja orang tua, ya, sosok penasehat. Ya. Akhirnya malaikat Jibril memberikan kabar ini, Rasulullah bertanya bagaimana cara keluar. Diajarkan sebagian riwayat, Rasulullah suruh ngambil segenggam debu, dibacakan permulaan surah Yasin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa ila al-azqani fahum muqmahun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ke-9 ya, ayat pertama sampai ke-9. Ya, kita bahas yang 9 saja. Faja'alna min baini aydihim syadda. Kami jadikan dari arah depan mereka seperti dinding yang sangat kokoh menutupi mereka. Wa min khalfihim saddan, dan dari arah belakang mereka juga dinding yang sangat kokoh. Ya, faghshaynahum wa hum la yubsirun. Kami tutupi mereka dalam keadaan tidak mampu melihat. Jadi debu yang beliau genggam kemudian dibacakan permulaan surah Yasin ayat 1 sampai 9 ditiupkan sebagai syarat, ya. Ditaburkan ke atas. Ya. Ternyata semua debu ini menyebar dan setiap pemuda jumlahnya 100 semuanya terkena debu, termasuk sosok penasehat orang tua tadi. Ya. Dengan sebab debu tersebut mereka sekalipun gagah perkasa, sekalipun sudah minum kopi ya, 1 teko masing-masing ya, nah, termasuk sosok orang tua, tapi semuanya terkena debu. Ternyata dengan sebab itu mereka tak guringan.
ketiduran. Nah, ya, ketiduran dalam keadaan berdiri. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menggantikan posisiku? Apa maksudnya Rasulullah? Tidur di ranjangku, pakai selimutku. Selimut Rasulullah berwarna hijau. Ya, otomatis kalau menggantikan ke posisiku, siap dibunuh oleh orang kafir yang di luar ini ya. Oh, karena menggantikan posisi Rasulullah yang mau dibunuh, otomatis ya siap dibunuh. Ternyata para sahabat rebutan menggantikan posisi Rasulullah. Dan yang paling cepat angkat tangan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Allah ya Rasulullah. Siap menggantikan Rasulullah. Siap dibunuh. Luar biasa. Akhirnya beliau yang tidur. Kemudian Rasulullah ya tidur pakai selimut. Dikira yang tidur adalah Rasulullah. Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq keluar pelan-pelan dengan aman. Karena pagar betisnya tadi ketiduran. Nah jadi tidak diketahui, tidak ada yang lihat. Jadi sudah lama beliau sudah agak jauh, baru bangun. Yang bangun pertama adalah sosok penasehat orang tua tadi. Ya, takjub. Kok ketiduran? Pasti ada yang tidak beres. Pemuda, bangun semua. Wah dia, langsung bangun semua. Kita baru saja ketiduran. Wah, ya juga ya kok agak segar mata saya. Nah, ini. Pasti ada yang tidak beres. Coba dilihat. Oh aman. Muhammad masih tidur. Nah ini ya. Dan mereka ini sebenarnya orang cerdas. Kenapa? Karena mereka ketika masuk mau membunuh, dipastikan dulu. Dilihat dulu. Jadi harus sesuai target operasi. Nah, kalau bukan target operasi tidak mau. Nah, jadi dibuka. Seret lah. Lain ini ya. Ini Ali bin Abi Thalib ini. Nah, ini ya. Nah, ini menunjukkan mereka cerdas. Karena kalau orang bungul, bin Bahlul, bin Goblok. Nah ini ya. Lain halnya ya. Main tusuk aja ya. Ayo tusuk. Jus. Dibuka lah. Lain orangnya. Nah ini ya. Ini orang bungul ya. Nah jadi intinya. Nah, kalau orang bungul tadi langsung main tusuk. Harus membayar nyawa. Atau paling tidak membayar denda. 100 ekor onta. Intinya bagi mereka untuk apa membayar 100 ekor onta untuk orang yang tidak berguna bagi mereka. Nah, ini